Mana tanggung jawabnya, woi? Woi. Kita memang majukan di tanggal 24 yang semula tanggal 25 supaya ada kesempatan untuk konvoy dan bukti nyata bahwa julukan Persib Sang Penakluk bukanlah sekadar kata-kata belaka. Iya, Persib Bandung resmi mengunci gelar juara Liga 1 2024 hingga 2025, meskipun kompetisi masih menyisakan 3 pertandingan. Kepastian ini diperoleh usai Persebaya Surabaya, satu-satunya pesaing terdekat, gagal meraih kemenangan saat menghadapi Persik Kediri pada Senin, 5 Mei 2025. Hasil tersebut membuat selisih poin Persib tidak lagi dapat dikejar oleh tim manapun, sekaligus memastikan gelar juara jatuh ke tangan Maung Bandung lebih awal. Dalam setiap perjalanan, ada garis takdir yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Bagi Persib Bandung, garis takdir itu terukir tegas di setiap langkahnya, dari zaman kejayaan sepak bola Bandung era 90-an hingga masa sekarang. Gelar demi gelar yang diraih, bukan sekadar angka, tetapi jejak perjuangan yang menjadi bagian dari sejarah panjang tim ini. Dengan gelar juara back-to-back yang memastikan gelar Liga keempatnya, Persib telah menorehkan babak baru dalam kisah panjangnya. Gelar juara yang diraih Maung Bandung sejatinya adalah milik seluruh masyarakat kota Bandung, khususnya, atau siapapun yang mencintai Persib, yang hidup dan bernapas melalui sepak bola. Dari tribun hingga ganggang kecil, dari anak-anak yang mengejar bola di jalanan hingga kakek nenek yang setia menyaksikan dari balik layar televisi. Anak-anak yang hari ini bersorak di pundak ayahnya akan tumbuh besar dengan cerita hari ini, tentang bagaimana sebuah kota bersatu karena satu klub, tentang bagaimana kemenangan itu bukan hanya milik pemain, tapi milik setiap orang yang pernah menaruh harap dan cinta pada satu nama, Persib. Bagi Bobotoh, Persib bukan hanya sebuah tim sepak bola, tetapi juga simbol perjuangan, semangat, dan harapan bagi kota Bandung. Kecintaan Bobotoh terhadap Persib telah mencapai tahap yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika Persib kalah, banyak orang merasa kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas mereka. Gelar juara musim ini disertai dengan torehan rekor tersendiri bagi Persib Bandung. Persib telah berhasil menjuarai berbagai era kompetisi liga dengan format yang berbeda-beda. Capaian ini merupakan penegasan identitas. Persib bukan hanya klub dengan sejarah panjang, tetapi juga klub dengan masa depan yang menjanjikan. Hari ini, dan mungkin beberapa pekan ke depan, akan menjadi malam-malam panjang penuh sukacita, haru, pesta, dan segala bentuk perayaan atas pencapaian luar biasa ini. Selamat merayakan, Bobotoh! Persib Bandung adalah klub sepak bola terbaik di negeri ini. Berita lainnya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengatakan bahwa pihaknya memutuskan memajukan laga terakhir Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Untuk laga ini, PT LIB semula menjadwalkan pertandingan antara Persib versus Persis Solo ini bakal berlangsung pada Minggu, 25 Mei 2025, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, karena Persib Bandung sudah dipastikan keluar sebagai juara Liga 1 2024-2025, laga ini dimajukan menjadi Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ferry Paulus mengatakan bahwa dimajukannya jadwal pertandingan Persib bukan tanpa alasan. Menurutnya, agar Bobotoh bisa melakukan konve dengan nyaman dan tak mengganggu persiapan konve juara Persib. Oleh karena itu, jadwal dimajukan agar para pemain pun bisa mempersiapkan tim dengan baik dan konvo pun tak terganggu. Nah, kemudian awarding atau penyerahan hadiah itu terakhir, di tanggal 24 Mei, kita memang majukan di tanggal 24 Mei yang semula tanggal 25 Mei, supaya ada kesempatan untuk konvo dan sebagainya, itu kan dari Sabtu. Jadi biar nggak ganggu, ujar Ferry Paulus. Lebih lanjut, mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu mengatakan bahwa dengan majunya jadwal Persib ini, akan dimajukan juga beberapa jadwal klub Liga 1 yang masih memiliki peluang degradasi. Pertandingan bakal digelar secara serentak dengan harapan tak ada hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi belakangan ini salah satu penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade, menjadi salah satu orang yang menyuarakan tudingan adanya mafia. Untuk itu, pertandingan untuk tim-tim yang masih berpeluang degradasi bakal dimajukan. Sampai saat ini memasuki pekan ke-32, ada 7 tim yang masih berpeluang degradasi.
Situasi ini membuat PT LIB akan mengatur jadwal dengan baik, agar tidak ada hal-hal yang tak diinginkan. Nah, nanti jadwal di akhir kompetisi juga akan berbeda di week terakhir. Mungkin melihat indikator, ya ranking terakhir, yang degradasi seperti apa. Nah, itu akan ada paralel, yang pasti, jam 7 malam di Bandung, karena memang masih ada beberapa penilaian, ujarnya. Penilaian tentang top skor, penilaian tentang pemain terbaik, apakah nanti dapat kartu merah atau enggak, itu kan akan memengaruhi apa namanya sistem penilaian tadi. Pasti di akhir, pungkas Ferry Paulus. Berita lainnya. Cukup produktif, Franca tegaskan kemenangan Persib adalah hasil kolektivitas tim. Bagi Gustavo Franca, mencetak gol hanyalah bagian kecil dari sebuah kerja besar bernama tim. Hingga saat ini, bek tengah asal Brazil itu telah mencetak 5 gol untuk Persib Bandung. Tetapi ia dengan bijak mengatakan bahwa ia tak ingin sorotan tertuju padanya seorang. Saya tidak melihatnya secara pribadi. Bagi saya selalu yang utama adalah kolektivitas. Kami bekerja bersama, selalu, ujar Gustavo. Mentalitas kolektif inilah yang menjadi pondasi kokoh Persib dalam menuntaskan musim yang melelahkan. Gustavo menegaskan bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh satu pemain, melainkan oleh sinergi seluruh elemen tim. Tentu saja, kadang ada satu pemain yang mencetak gol dan kadang ada pemain yang lain, katanya. Namun menurutnya, tidak penting siapa yang mengeksekusi akhir, apa yang jauh lebih penting adalah bagaimana tim bekerja secara utuh sebagai satu kesatuan untuk meraih kemenangan. Hal itulah yang membuat Persib Bandung mampu menjadi juara beruntun. Dengan sikap rendah hati dan tekad kolektif seperti itu, Gustavo membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal angka dan statistik, melainkan tentang kebersamaan dan kerja keras bersama. Tapi ini semua tentang pekerjaan kolektif. Itu yang paling penting dan itu yang membuat kami menjadi pemenang, tutupnya. Hei Rido! Hei Rido! Hei Rido! Woi, mana tanggung jawabnya, woi? Woi! 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 Permintaan maaf Rizky Ridho kepada The Jackmania usai Persija Jakarta tumbang di markas Borneo FC, Bobotoh sebut, Rizky Ridho salah pilih klub. Persija Jakarta kembali menelan kekalahan di Liga 1 2024 hingga 2025, terbaru mereka kalah 0-1 dari Borneo FC di pekan ke-31 pada Minggu 4 Mei 2025. Menanggapi kekalahan itu, Rizky Ridho yang berstatus kapten Persija meminta maaf kepada The Jackmania, karena lagi-lagi timnya kehilangan poin. Kekalahan ini jelas membuat para pencinta Persija Jakarta kecewa. Rizky Ridho pun sadar akan hal itu. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini minta maaf kepada The Jackmania karena gagal membawa pulang 3 poin. Kita tahu hasil hari ini, kami kalah 0-1, tak banyak alasan dari saya, kami terima kekalahan ini, saya mohon maaf kepada Jackmania, kata Rizky Ridho. Namun begitu, Rizky Ridho tak ingin larut terlalu lama dengan hasil minor tersebut. Dia berharap Persija Jakarta bisa meraih kemenangan di 3 laga sisa musim ini. Semoga di 3 pertandingan sisa ini kami mendapatkan hasil yang kami inginkan semua, terang Rizky Ridho. Usai meminta maaf, beragam komentar Bobotoh di media sosial memenuhinya. Bobotoh menyayangkan Rizky Ridho yang memilih Persija dibandingkan Persib waktu dulu. Padahal, jika memilih Persib saat itu, menurut Bobotoh dirinya akan mengangkat Piala Liga 1 2 kali seperti halnya Rahmat Irianto. Berita lainnya. Laga Barito Putra versus Persib Bandung akan ditonton langsung Erick Thohir. Iya, pertandingan antara Barito Putra versus Persib Bandung akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat malam. Untuk saat ini, Barito Putra berada di zona degradasi, yakni di peringkat 16 klasemen dengan raihan 30 poin, selisih 1 poin dari peringkat 15 yang dihuni Semen Padang. Tentunya, laga ini sangat krusial bagi Barito Putra untuk dimenangkan agar tidak terlempar dari kasta Liga 1. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Barito Putra ini rencananya akan ditonton Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Selamat kepada Persib. Saya sih jarang nonton Liga 1, tapi kemarin saya dikontak. Diundang untuk menonton pada hari Jumat, lagi pikir-pikir mau datang atau tidak. Tapi sudah selesai, kan? Kalau sudah juara, boleh kali, kalau sudah juara, bolehlah.
Nanti kita datang dibilangnya dukung ini, dukung itu lagi, imbuh Erick Thohir.